Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Ramadan. Saya dari kelas PAI 4A dengan NIM yang tertera di atas. Dan juga di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahan ajar dalam kurikulum. Seperti yang kita tahu bahwa kurikulum itu adalah seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Mungkin simpelnya kurikulum itu adalah rencana pembelajaran lah, ya, rencana pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar dalam kurikulum. Langsung saja, bahan pembelajaran merupakan seperangkat materi atau substansi pelajaran yang disusun secara runtut dan sistematis serta menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan bahan ajar, memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh atau terpadu. Untuk itu, sangat penting seorang tenaga pendidik memiliki kompetensi mengembangkan bahan pembelajaran yang baik sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan yang diperlukan, sehingga materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik serta siswa pun memiliki aktivitas belajar yang cukup baik. Dari di sini jelas ya bahwa bahan pembelajaran itu memiliki peran yang sangat penting karena sebagai seorang tenaga pendidik harus memiliki yang namanya bahan ajar agar siswa itu bisa memungkinkan siswa itu dapat mempelajari suatu kompetensi secara utuh atau terpadu, ya. Sehingga memang bahan ajar itu sangatlah penting dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian, menurut Biggs dan Tefler, di antara motivasi belajar siswa ada yang diperkuat dengan acara-acara pembelajaran, motivasi instrumental, motivasi sosial, dan motivasi berprestasi siswa yang rendah misalnya dapat dikondisikan secara bersyarat agar terjadi peran belajar lebih tinggi pada diri siswa. Adapun acara-acara pembelajaran yang berpengaruh pada proses belajar dapat ditentukan oleh tenaga pendidik. Beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh pada pelajar, yang terpenting bahwa bahan pembelajaran tersebut dapat disiapkan atau dirancang tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan belajar para siswa. Kemudian, menurut Sungkono, bahan pembelajaran adalah seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga suatu bahan pembelajaran memuat materi, pesan atau isi mata pelajaran yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah atau teori yang tercakup dalam mata pelatihan sesuai disiplin ilmu serta informasi lain dalam pembelajaran. Di sini jelas bahwa bahan pembelajaran atau bahan ajar dalam kurikulum itu merupakan pembelajaran yang memang didesain untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran itu atau isinya itu berupa ide, fakta, konsep, prinsip, dan juga kaidah, ya. Kemudian
tadi kita sudah membahas tentang pengertian bahan pembelajaran dalam kurikulum. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan bahan ajar ya. Oke, tujuan bahan ajar dalam kurikulum adalah untuk memberikan panduan dan sumber daya yang sistematis bagi pengajaran dan pembelajaran. Bahan ajar dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang tercantum dalam kurikulum, seperti contoh 1. Mencapai kompetensi dasar. Bahan ajar membantu siswa untuk memahami dan menguasai kompetensi dasar yang harus dicapai sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Bahan ajar juga bertujuan untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi dalam memahami materi pelajaran, sehingga siswa itu dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Bahan ajar juga bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan kognitif, afektif, psikomotorik yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian yang keempat, mendorong kemandirian belajar. Bahan ajar dapat dirancang untuk mendukung siswa agar lebih mandiri dalam proses pembelajaran, baik secara individual maupun kelompok. Yang kelima adalah meningkatkan minat dan motivasi. Dengan penyajian yang menarik dan relevan, bahan ajar diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Yang keenam, yang terakhir adalah menyediakan evaluasi dan umpan balik. Bahan ajar juga harus mencakup materi evaluasi yang memadai seperti soal latihan atau tugas untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum. Oke, selanjutnya adalah manfaat. Bahan ajar memiliki berbagai manfaat dalam kurikulum. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman siswa, sama seperti tadi yang kita bahas di dalam tujuan. Di sini pun bisa meningkatkan pemahaman siswa. Bahan ajar memberikan sumber informasi yang jelas dan terstruktur sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua, membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan bahan ajar yang sesuai, tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum dapat tercapai dengan lebih efektif. Ketiga adalah menstimulasi kreativitas dan inovasi. Bahan ajar yang beragam dan interaktif dapat menginspirasi siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bahan ajar yang tepat dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka, baik itu melalui visual, audio, maupun praktik langsung. Yang kelima, mempermudah penilaian pembelajaran. Dengan bahan ajar yang terstruktur dengan baik, guru dapat lebih mudah mengukur sejauh mana pemahaman dan pencapaian siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang keenam, menjadi sumber rujukan. Bahan ajar juga berfungsi sebagai referensi yang dapat diakses oleh siswa untuk memperdalam pemahaman mereka di luar waktu pembelajaran di kelas. Selanjutnya adalah jenis dan bentuk dalam bahan ajar. Bahan ajar dalam kurikulum terdiri dari berbagai jenis yang dirancang untuk membantu siswa memahami materi pelajaran. Oke, yang pertama adalah buku teks. Buku teks adalah bahan ajar yang berisi materi
yang disusun secara sistematis sesuai dengan kurikulum untuk setiap tingkat pendidikan. Selanjutnya adalah modul pembelajaran. Modul adalah bahan ajar yang biasanya terdiri dari materi, latihan, dan penilaian. Modul dirancang untuk belajar mandiri dan dapat dipelajari oleh siswa secara terpisah. Selanjutnya adalah LKS atau lembar kerja siswa. Lembar LKS berisi berbagai kegiatan atau tugas yang perlu dikerjakan oleh siswa. Seringkali terkait dengan praktikum atau latihan untuk memperdalam pemahaman materi. Selanjutnya adalah presentasi atau PowerPoint. Biasanya digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk menyajikan materi secara visual dan lebih interaktif. Selanjutnya adalah video pembelajaran. Bahan ajar berupa video yang berisi materi pelajaran atau penjelasan yang bisa mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. Selanjutnya adalah infografis. Infografis adalah bahan ajar visual yang menggabungkan gambar, grafik, dan teks untuk menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Selanjutnya adalah aplikasi atau perangkat lunak edukasi. Aplikasi pembelajaran yang berisi permainan atau simulasi untuk memfasilitasi pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya adalah artikel atau jurnal. Artikel atau jurnal sering digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis literasi, terutama untuk topik-topik yang memerlukan penelitian mendalam. Selanjutnya adalah audio pembelajaran. Bahan ajar berupa rekaman suara yang dapat digunakan untuk mengajarkan materi, baik itu dalam bentuk ceramah, penjelasan, atau pengajaran bahasa. Dan yang terakhir adalah teks bacaan. Teks bacaan seperti cerita pendek, artikel, atau esai yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan membaca dan analisis siswa. Oke, selanjutnya adalah materi konseptual. Materi konseptual adalah materi pembelajaran yang berkaitan dengan konsep atau ide-ide dasar yang menjadi landasan untuk memahami suatu topik atau disiplin ilmu tertentu. Materi ini berfokus pada pemahaman tentang prinsip-prinsip, teori-teori, atau struktur dasar yang membentuk suatu bidang studi. Contoh materi konseptual dalam berbagai bidang bisa meliputi yang pertama, contohnya matematika. Konsep-konsep dasar seperti angka, bilangan, geometri, aljabar, dan kalkulus. Kedua adalah ilmu pengetahuan alam atau yang disebut dengan IPA. Seperti konsep-konsep dasar seperti gaya, energi, hukum-hukum fisika, dan struktur atom. Yang terakhir adalah sosiologi, yaitu konsep-konsep seperti budaya, norma, nilai sosial, dan stratifikasi sosial. Oke, yang selanjutnya adalah materi faktual. Materi faktual adalah materi pembelajaran yang berisi fakta-fakta konkret, data atau informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang biasanya berupa hal-hal yang sudah ada atau terjadi. Materi ini bersifat objektif dan nyata, serta dapat diobservasi atau diverifikasi. Contoh materi faktual antara lain yang pertama adalah sejarah, seperti tanggal peristiwa bersejarah seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45. Selanjutnya adalah geografi, seperti nama-nama negara, ibu kota, atau lokasi geografis seperti gunung, sungai, dan laut. Kemudian adalah ilmu pengetahuan alam yang merupakan fakta tentang benda atau fenomena alam, seperti suhu titik didih air adalah 100 Celcius pada tekanan atmosfer normal. Akhir adalah matematika, rumus dasar seperti luas lingkaran.
Kemudian ada metakognisi yang merupakan kemampuan untuk menyadari, memahami, dan mengelola proses berpikir kita sendiri dalam belajar. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memecahkan masalah, serta bagaimana kita dapat mengontrol dan mengatur strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ada dua komponen utama dalam metakognisi. Yang pertama adalah pengetahuan metakognitif, yang merupakan pengetahuan tentang diri sendiri sebagai pembelajar, termasuk pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan kita dalam belajar, serta mengetahui berbagai strategi yang efektif untuk memahami atau mengingat informasi. Yang kedua adalah pengaturan metakognitif, yang merupakan kemampuan untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar kita. Ini juga termasuk kemampuan untuk memutuskan kapan suatu pendekatan atau strategi perlu diubah atau diperbaiki jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Contoh praktis dari metakognisi yang pertama adalah saat belajar untuk ujian, seorang siswa dengan metakognisi yang baik mungkin akan merencanakan cara belajar, memonitor kemajuan mereka, dan menilai apakah strategi belajar yang digunakan efektif atau perlu diubah. Kedua adalah jika mengalami kesulitan memahami suatu materi, siswa akan menyadari dan mencoba mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut, seperti mencari sumber informasi tambahan atau meminta bantuan. Oke, selanjutnya adalah kedalaman dan keluasan bahan ajar. Kedalaman bahan ajar adalah sejauh mana materi diajarkan secara mendalam, mencakup pemahaman konsep, analisis, dan keterampilan berpikir kritis. Contohnya dalam matematika, kedalaman bisa melibatkan materi dari dasar hingga konsep lanjutan seperti kalkulus. Keluasan bahan ajar mengacu pada jumlah topik atau konsep yang diajarkan dalam suatu kurikulum. Ini mencakup cakupan berbagai materi yang harus dipelajari dalam waktu tertentu. Misalnya dalam sejarah, keluasan bisa melibatkan berbagai periode dan kebudayaan. Keduanya harus seimbang agar siswa tidak hanya memahami banyak hal secara dangkal, tetapi juga menguasai beberapa topik dengan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian adalah pendekatan dalam mengurutkan bahan ajar. Pendekatan dalam mengurutkan bahan ajar atau materi pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah pendekatan deduktif, yaitu dimulai dengan konsep atau teori umum yang lebih besar, lalu diikuti dengan contoh dan aplikasi yang lebih spesifik. Pendekatan ini sering digunakan dalam pembelajaran yang memerlukan pemahaman prinsip-prinsip dasar terlebih dahulu. Yang kedua adalah pendekatan induktif, dimulai dengan contoh-contoh atau data spesifik, kemudian disarikan menjadi konsep atau aturan umum. Ini lebih cocok untuk topik yang mengutamakan observasi dan eksperimen. Ketiga adalah pendekatan tematik. Materi pembelajaran diurutkan berdasarkan tema atau topik tertentu, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik dan terhubung. Kemudian yang keempat adalah pendekatan berbasis masalah. Mengurutkan materi berdasarkan masalah nyata yang relevan, di mana siswa diajak untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari. Yang kelima adalah pendekatan spiral. Materi diajarkan dengan urutan yang berulang, tetapi pada setiap tingkatannya memiliki kedalaman yang lebih tinggi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa secara bertahap. Kemudian, langkah-langkah dalam menentukan bahan ajar.
Langkah-langkah dalam menentukan materi pembelajaran yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Tujuan ini akan menjadi dasar dalam memilih materi yang relevan. Yang ketiga, menganalisis kurikulum. Ya. Tinjau kurikulum yang berlaku untuk memastikan materi yang dipilih sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang diinginkan. Selanjutnya, menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Perhatikan tingkat pengetahuan, kemampuan, dan minat siswa agar materi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Selanjutnya, memilih materi yang relevan. Pilih materi yang berkaitan dengan topik atau tema yang akan diajarkan, serta pastikan materi tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah menilai ketersediaan sumber belajar. Pastikan sumber belajar yang diperlukan, buku, alat, teknologi tersedia untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya adalah menentukan kedalaman dan keluasan materi. Sesuai kedalaman dan keluasan materi dengan waktu yang tersedia agar pembelajaran menjadi efektif dan tidak terlalu berat bagi siswa. Selanjutnya, mengatur urutan materi. Tentukan urutan materi agar pembelajaran berjalan secara logis dan berkesinambungan, mulai dari materi dasar hingga materi yang lebih kompleks. Kemudian evaluasi dan revisi. Setelah materi ditentukan, lakukan evaluasi untuk memastikan bahwa materi tersebut sudah tepat. Jika diperlukan, revisi materi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.